Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari penggila gadget dan tech di seluruh Indonesia, San. Ini super spesial ya, Zat. Super spesial. Bisa dibilang ini satu-satunya yang datang 2 kali kali ya? 2 kali nih, Son. Kenapa kok bisa datang 2 kali nih, Son? Aduh, karena Kenapa, pasti Son? bagus dong pembicaranya Karena dong. pasti bagus dan orang ini punya banyak sekali pendapat, Son, yang ingin saya dengarkan lagi hari ini, Son. Nah. Dan sekaligus saya pengen pamer setup baru ya, Son ya. Kok bisa setup Iya kan kemarin kan di depan soalnya. Oh. Iya, kemarin di kursi warkop. Before afternya ntar ada ntar Nanti ya, kita lihat dia lebih agresif di sini apa yang kemarin. Hah? Silakan di compare ya kan. Oke, langsung kita panggilan ini dia the one and only GTID. Selamat datang. Selamat datang GTID. Kembali lagi. Gara-gara fenomena monyet. Fenomena monyet. Monyet IQ 50. Kemarin sering banget ngomong monyet-monyet itu yang ada maksud siapa yang monyet maksudnya ada? Yang beli barang-barang timpa merek refurbished itu. Aduh. Dari awal udah panas ini ya soalnya. Dari awal udah panas. Kemarin habis jalan-jalan ke Cina soalnya. Jalan ke Cina. Ya kan gue ngeliat kontennya ya kan. Wah seru banget gue ikutin ya kan. Lu belum nonton semua kan? Udah hampir semuanya. Udah hampir semua. Iya. Anda soalnya nge-treat reelsnya itu kayak IG story soalnya. Jadi saya nggak bisa catch up juga. Nggak bisa catch up Mesti saya. di-spam dulu. Benar. Sejak dari Cina gitu ya. Tadi gue pikir, loh kan biasa 70 ya. Sekarang jadi 50, Zat. Malah turun Loh. Apa 70 apanya maksudnya ya? IQ-nya. Oh, IQ-nya. Biasanya kan 70 rata-rata. Monyet-monyet ini. Kan biasa 70-an kan. Biasanya kenapa jadi 50 gitu? Namanya rata-rata, dia kan jadi mengambil nilai tengahnya dong. Oh iya benar. Iya dong. Benar. Lu ngomong sama yang nilai bawah maksudnya gitu kan. Ya benar. Kalau benar. rata-rata kan dia selalu setelah lu rata-rata dia muncul di tengah-tengah lah. Oh. Benar. Jadi pasti banyak yang di bawah dong segitiga Iya, kan. iya, Pasti iya, banyak iya. yang di bawah itu. Lu ambil batas bawahnya berarti Iya, ya. yang sangat banyak masif itu yang goblin itu. Nah. Tapi lu gak tahu juga jangan-jangan ada IQ 30, Pak. Jangan-jangan ada. Penonton gue suka ngomong begini, suhu badan lu jadiin IQ goblok. Suhu badan. Iya. Udah kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai ini sebelum terlalu panas ya soalnya. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Tapi setup barunya jauh lebih enak ya. Asik Jauh ya. lebih enak ya saya baru ya. Jauh lebih nyaman lah. Jauh lebih nyaman. Nyamukan, panas. Iya. Oh iya, Lampunya jaring-jaring ya. Enggak jaring-jaring. Ada jaring-jaring itu. Iya sih. Itu Ada jaring-jaring tuh. Oh, jerami. Jerami. Bukan kursi komputer Anda jaring-jaring, itu kursi startup itu jaring-jaring itu. Jangan salah, ada kursi startup Ya itu. panas, banyak. Iya. Banyak nyamuk kemarin kan. Soalnya waktu Iya. dulu datang pas di dalam juga AC kan belum ganti. Belum ganti, Cuma AC-nya satu masih dulu panas yang ya? itu. Wih, Iya, bagus. Tapi sekarang Anda sebenarnya udah sempat tambahin. duduk di sini kan sebelum ini jadi. Iya, tapi panas waktu itu juga. Panas Iya, waktu iya. itu. Dan sofanya bukan yang ini kayaknya ya. Sofanya Oh, belum udah ganti juga tuh? belum yang ini, sofanya belum yang ini ya, benar. Ini kayaknya saksi mesti 2 sih biar mantap sih. Nah, udah ada 2 sih. ada. Tinggal ada sponsor kan? Oh iya benar, belum ada yang masuk ya. Belum ada. Belum ada yang masuk. Nggak Ya, nyampe juga sih AC sih terlalu atas sih. Terlalu Nggak masuk atas kamera ya, sih. ya benar-benar Nggak masuk agak susah kamera. ya. Tapi kan ngomong-ngomong nih, kemarin kan ramai banget nih konten lu yang lu jalan-jalan ke Cina kan. Iya. Gue juga enjoy banget nontoninnya ya Lu kan. yang mana paling lu enjoy? Yang lu jangan ini maaf, yang saya lu nonton kalau yang jangan lu bullshit, ngeliatin ini apa namanya ngeliatin motor nyebrang di zebra cross. Iya, itu oh, pecah. enjoy banget sih itu. Gue juga bingung sih itu kenapa naik ya. Naik karena relate banget. Karena Mungkin di negara jomplang. Konoha kebetulan juga naik Jomplang trotoar. banget ya. Iya, motornya naik trotoar juga di negara Konoha. Tapi nanti kita sampai ke sana. Oke. Tapi gue pengen tanya dulu yang pertama nih ya kan. Kan lu baru balik dari Cina nih. Gimana perkembangan teknologi di sana? Terakhir kan kita podcast tuh kita ngomongin kayaknya Indonesia nggak bisa ngebalap deh. Iya Iya, benar. Iya. Setelah gue lihat di sono datang ke pabrik, ini bukan nggak bisa dibalap pak, mustahil. Nggak pakai kayaknya aja ya. Udah mustahil, Udah kata- pasti, udah udah pasti mustahil. Iya. Kenapa emang? Istilah kata semua lininya udah dibabat habis sama China bisnis tuh. Gitu. Udah habis-habisan nih kalau kita pakai bahasa IQ 50 kan kita mesti nyelam kan. Mesti nyelam ke IQ monyet ini nih. Kalau gue bahasanya begini, setiap ada lobang udah di sama Cina gitu. Aduh. Iya kan? Iya kan? Jadi kan kalau jadi di dunia bisnis tuh gini nih. Oh, dia lihat lubang ini udah dia ke sebelah dong. Lihat lubang ini udah dia lagi gitu. Jadi semua lubang itu udah dia gitu. Udah dia. Pilihan lu antara lu kerja sama tukang ini atau lu lebih daripada tukang
Pilihannya cuma 2. Itu bang. Jadi udah diisi habis nih. Terus kita kucuk-kucuk. Kita mau bantai China. Ngimpi bos. Nggak mungkin bisa ya? Tidak mungkin. Apa yang paling mind blowing yang lu lihat di sana? Anjrit, ada ya teknologi kayak gini gitu. Nggak. Gue mention aja brandnya karena kebetulan gue dibayarin beberapa brand juga. Oh, tapi kan saya nggak dibayar, jadi jangan di-mention. Silakan. Jadi waktu kemarin tuh gue ke brand Segotep tuh. Segotep ini salah satu power supply di PC lah. Dia punya SMT line. SMT line itu kayak lu taruh di sini barangnya PCB-nya. Nanti dia otomatis jalan tuh, otomatis dijahit sama dia pakai mesinnya. Jadi dia kayak tukang jahit. Jadi ini PCB yang hijau biasa, lewat satu mesin langsung dia tret. PCB ini apa? Sorry. Sama MCB beda. Sama MCR juga beda. Sama MCR ya. PCB itu misalnya kayak lu lihat sebuah elektronik, handphone atau handphone itu kan kalau lu buka ada motherboard ya kan? Iya. Ada motherboard ya kan? Motherboard itu kalau lu belum jahit, belum ada komponen di atasnya itu namanya PCB tuh. Biasanya warna hijau. Oh iya. Kosongannya. Iya. Jadi kalau di TV jadul tuh biasa dia warna hijau tuh. Benar. Iya. Terus di atasnya ada komponen-komponen kecil tuh. Benar. Jadi lu tinggal masukin itu, dijahit apa aja. Dan itu no hand ya, otomatis tuh. Robot. Habis otomatis difoto. Jadi ada QC-nya pakai foto dia. Cepret. Terus dia pakai AI. Bener gak ini ya? Bener gak? Dianalisa sama AI-nya langsung. Oh, QC-nya pas dari fotonya. Habis udah QC pas, jalan tuh sampai ujung. Nanti ada manusia ya tetap. Apa yang manusianya? Pasang-pasang ini nggak penting katanya. Pasang-pasang ini yang agak sedikit goyang. Hal-hal yang nggak presisi parah gitu loh. Oh iya. Jadi giniin lah. masih bisa goyang-goyang. Salah-salah dikit masih bisa dibenerin sama manusia lainnya gitu. Kalau yang robot-robot ini bener-bener lu udah nggak bisa ngalahin dia punya kepresisian. Kepresisian yang udah disolder habis gitu. Udah nggak bisa. Jadi di ujung sampai ujung sampai jadi produknya. Jadi kita dikasih lihat satu line tuh. Satu SMT line sebutannya. Sampai dari PCB langsung jadi power supply itu. Gue bilang anjing. Gimana cara lawannya? Gitu. Dan Segotep ini udah kalau gue sebut udah kelas konglomerasi di Cinanya. Gede banget lah pokoknya. Dan problemnya adalah, dan gue baru sadar begini. Ketika lu jadi winner, kan orang-orang selalu bilang kan, oh lu enak di Cina disupport pemerintah. Pernah denger dong? Sering. Ini gue tahu support pemerintah kayak gimana. Gue nanya, lu udah jadi winner begini, saham lu bagaimana pembagiannya? Karena dia ada kerja sama yang lain. Gue nanya, pemerintah tuh ada saham di dalam. Ada saham di dalam. Jadi ketika lu jadi winner, pemerintah kan datang ke lu. Saham lu mesti gue beli ya. Jadi ada saham lu dia. Bahkan pemerintahnya dibagi dua bro, yang gue denger. Kalau gue nggak salah denger ya. Kalau gue nggak salah denger dan salah ingat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oh oke. Itu beda ya? Itu beda. Jadi sahamnya dibedain sehingga kalau China-nya misalnya ngomong begini, presiden bilang begini, kita mau bantai negara, tolong bantai negara UMKM itu, bantai semua UMKM-nya, habis lu. Karena nggak mungkin lu perusahaan nggak ikut dong. Iya pasti. Pasti abis lu. Comply pasti sama pemerintahnya di Cina. Lu kalau nggak comply lu kayak Jack Ma dong. Iya benar. Iya kan. Iya. Udah. Lu banyak bersuara. Itu bahkan saya nanya sama orang Cina asli, dia nggak tahu Jack Ma di mana kan. Nah itu dia. Jadi lu jangan main-main gitu. Gitu. Tapi ketika intinya di China tuh lu berbisnis pakai cara apapun nggak apa-apa. Lu mau niru orang lain, mau habisin paten orang lain, yang penting lu winner. Jadi dibikin hukum rimba memang. Ketika lu jadi winner, ayo kita go internasional sama Cinanya. Tapi kalau lu belum winner, nggak ada support dari pemerintah. Iya. Tapi kan support dia udah by infrastruktur. Oke. Support Cinanya udah by infrastruktur, betul. Sekarang lu bayangin aja, gue ke Guangzhou nih, gue turun di Guangzhou nih, gue ke Shenzhen nih, gue tinggal buy app, beli kereta cepet, satu orang cuma 180.000, itu 2 jam di kereta cepet. Langsung 2 jam dan itu tepat waktu ya. Sampai 10 menit sebelum dia udah panggil. Jadi dia cuma lewat 2 menit tuh. Habis itu kereta cepat langsung ke tempat itu. Dan lu udah buy X, udah langsung tinggal tap pasport, langsung jalan pakai kereta cepat. Pokoknya udah integrated semua lah ya. Betul. Perjalanan lu itu ya maksudnya. Dan bukan hanya integrated, yang gue pelajarin adalah pas gue masuk ke kereta itu, loh kok 70% kosong? Maksudnya nggak ada isinya maksudnya? Iya, 70% kosong. Berarti kan negara membuat kereta cepat itu bukan buat untung. Oh iya benar. Ngerti kalau maksudnya? Gue paham. Dia kasih semua proyek bukan? Oh bukan. Itu negara yang lain. Oh negara yang lain. Itu negara yang lain. Ada juga soalnya sepi kereta di sini. Betul. Ini sepinya cuma jam-jam pagi. Oh oke. Gitu karena jam pagi dimurahin sama Cinanya yang gue denger. Jam pagi berarti orang berangkat kantor. Betul. Dan pulangnya itu dimurahin sama dia. Malah dimurahin. Oh dimurahin.
kok bukan dimahalin kan bingung. Kan lagi rame. Saatnya saya mencari profit ini. Harusnya gitu ya. Nah, yang ini jadi mahal jadi sepi. Apakah ini pesona proyek yang udah lunas ya? Nah, Beda. Kita beda kelas sih. Kita ngomongin infrastruktur nih, udah beda kelas nih. Karena Cina nggak ada utang sama negara lain soalnya. Gitu ya. Nah, Cina yang ngutangin. Itu. Justru dia nagih-nagihin ya. Iya, benar. Justru dia minta balik infrastruktur mana kan begitu. Iya kan dia wah, sehingga mobilitas orangnya dipikirin. Benar. Jadi China-nya nggak butuh untung dari infrastruktur. Infrastruktur enabler buat lu bertarung di hukum rimba gitu kayak. Bener. Ngerti kan? Gue paham Jadi tuh dong kayak konsep Cina, sekarang. ya, jadi Cina tuh kayak kasih lu spear-nya, kayak kasih lu apa tombak kayak gitu. Lu perang sendiri, lu pemenang kita ketemu gitu. Oh. Kita ketemu gimana cara gue bantai negara lain kan begitu pikirannya. Iya. Gue bilang sih, wah ini bener-bener. Karena Cina punya visi yang cukup panjang ya. Maksudnya dia tuh terkenal karena maksudnya fokusnya tuh di visinya yang panjang itu loh. Bukan yang kayak yang sekarang gue dapat apa. Betul, apa yang gue dapat sekarang. Betul. Karena mungkin lawannya kan US yang udah berkuasa kan. Iya benar. Karena kan tidak lu nggak melihat. mesti bener-bener winner juga. Kalau belum winner sekalipun kan kayak ekspor kan udah dikasih Iya. benefit lagi ya kan. Betul. Jadi Gula ekspornya. pas menang baru dibeliin sahamnya gitu kan. Ya, lu harus kasih, lu bahkan kayaknya harus kasih. Either kasih atau lu dikasih beneficial buat barter gitu. Iya. Jadi gue bilang ini lu mau ngomong apa gitu, ini nggak mungkin. Lu bisa ngalahin ini punya cara nggak mungkin. Ditambah lagi kita balik lagi ke topik yang pertama kan, lu nanya apakah bisa menang kan. Gue pertanyaannya adalah apakah Indonesia masih bisa menang di teknologi dan production. Tidak mungkinnya adalah apa? Segotep itu sebuah brand yang established lah, sehingga dia main barang-barang yang baru gitu. Baru pun ada grade-nya kan. Gue nanya sama dia, oke, kalau lu ngomong lu grade-nya baru, gimana cara gue buktiin grade lu baru? Karena lu tau nggak Cina-nya ngomong apa? Oh, lu punya pikiran begitu ya? Iya sih, karena gue tahu orang refurbish pun punya line ini. Gue bilang bos, mati ya lu, mati ya lu. Dia ngomong begitu sendiri. Oh iya, gue ngerti dari pertanyaan lu. Karena pasti lu mikir kan, orang refurbish aja punya line ini. Dari mana gue bisa mengetahui PCB ini baru atau kagak? Satu-satunya cara. Dia waktu itu gue nanya sih, kan dia kayak dia kayak seorang pekerja lah ya, masih grade yang bukan yang tinggi banget. Jadi dia mesti nanya sama bosnya lagi. Akhirnya dia belum kontak gue juga, gue belum kontak dia lagi. Sibuk. Akhirnya gue ke Skyward kan. Gue akhirnya nanya pertanyaannya ini ke manajer Skyward ini nih. Skyward ini yang kerja sama Polytron buat bikin mobil di Indonesia. Oh iya. Dan monitornya juga banyak juga. Monitor dan TV, ya kan. Nah, gue nanya akhirnya sama manajer ini, gimana caranya gue bisa tahu PCB itu baru atau refurbish? Berarti kan kita lagi ngomong jeroan nih. Kita jangan sampai ke TV dulu nih. Kita jangan sampai produk jadi dulu. Kita ngomong jeroan doang deh. Isinya lah gitu ya. Isinya doang. Lu bayangin, lu tau gak dia jawab apa? Apa? Gua sih kalau lu kasih nggak bakal bisa tahu. Gitu. Iya. Gue bilang, bangsat, lu aja yang tiap hari liatin barang ini lu gak bisa tahu. Berarti kan Cina bisa bikin lu refurbish seakan baru. Ngerti gak? Iya, paham. Dia bilang, cara satu-satunya gue tahu ada lu lempar ke R&D, nanti R&D ngetes pakai sistem QC-nya, tembus nggak sama QC standar dia. Jadi gini, misalnya tadi ada line tuh, SMT line. Pada saat dia sampai sini difoto, pas sampai sini difoto. Di akhir dia ada namanya stress test. Di stress tuh, barang itu di stress. Kalau power supply itu lu dicolok, dijalanin di 100% nih. Diuji lah pokoknya sampai maksimal banget ya. Mesin itu biasanya ada SOP-nya. Ngetesnya tuh 5 menit. Baru dia bisa QC pas. Itu kan otomatis. Lu udah pakai robotik tuh. 5 menit. Untuk refurbish, lu harus turunin 5 menit itu menjadi 5 detik buat QC pas. Jadi line-nya tetap sama. Tapi kan dia mau itu terus-terusan jalan kan. Dia kan nggak boleh stop tuh. Terus jalan. Gimana caranya terus jalan kalau barang lu tuh refurbish? Karena nggak akan bisa refurbish di tes 5 menit gitu. Nggak mungkin, pasti jebol. Jadi lu turunin 5 menit itu jadi 5 detik atau 10 detik aja supaya QC pas karyawan lu tetap bisa packing di ujung. Ngerti kan dia nggak boleh stop production line gitu. Gue bilang, kalau begini sih mati lu bos. Gimana caranya lu bisa tahu? Ya, kalau brand Indonesia itu refurbish atau baru? Nah, itu pertanyaannya. Itu golden questionnya. Gimana caranya bisa tahu? Kalau di sono SMT line ini baru ngelakuin itu, refurbish ngelakuin itu. Mati lu bos. Lu mati. Gue pikir kayak apa misalnya pabrik nih udah jadi nih barangnya, terus di QC tapi di pihak ketiga yang lembaga resmi pemerintah supaya ini berarti lu barang lu nggak bisa kelamaan ya. Kelamaan lu mesti bolak-balik sama lembaga pemerintah, kelamaan. Cina cuma mau tahu lu pemenang atau kagak. Itu jadi simple.
nggak efisien gitu. Jadi refurbish aja lu punya line, baru lu punya line, berarti kan di sini ngebuka pikiran dong. Barang baru tuh punya grade. Ada yang terbaik, ada yang menengah, ada yang standar. Abis itu barang baru jadi second dulu. Barang second dulu dijualnya. Setelah pakai dari baru kan lu jual-jualin tuh. Misalnya TV lu bekas tuh. Udah pengepulnya, ada pengepulnya di Cina. Jadi di Cina tuh nggak sembarangan buang elektronik. Barang lu baru nih, udah di pull, ada pengepulnya. Lu jualin aja pengepulnya. Itu udah barang masuk barang second tuh. Ketika barang second rusak atau barang baru rusak, nggak bisa nyala, kan bisa dibenerin. Lu masuk barang refurbish tuh. Jadi ada 3 tier di Cina aja. Baru 3 tier, second 3 tier, refurbish juga 3 tier, atau mungkin 5 tier, tergantung kerusakannya lu mau yang benar, yang mana benerinnya. Gue baru tahu di bawah yang second juga. Enggak, gue pikir refurbish itu kan kayak barang yang maksudnya nih baru nih barang nih, terus kayak reject atau misalnya udah customer terus dibalikin sama dia, bisa kan dibalikin kan? Bisa. Nah gue pikir itu nggak apa-apa, ya dibalikin, habis itu dibenerin. Nah itu refurbish. Iya itu bener kan? Bener. Jadi kan dia jualan barang yang tadinya barang baru dulu. Awalnya kan barang baru sudah bekas pakai orang 5 tahun, diretur atau pengembalian garansi gitu, dijual kan sama brandnya. Gue nggak mau brand-brand yang gede ini kan nggak mau tahu. Udah ada pengepulnya, lu makan aja sendiri tuh. Barang sampah lu makan, lu benerin dah. Dalam keadaan rusak tuh dijual maksudnya. Bener. Oh, dalam udah ada pengepulnya. Oke, pengepulnya benerin. Iya, pengepulnya benerin. Terus masuk lagi SMT line pakai QC yang di downgrade tuh 90% biar produksinya cepat. Nah, jual ke Indonesia, timpa-timpa merek, lu makan tuh monyet-monyet. Iya kan? Makanya IQ-nya jadi 50. Tapi kalau ngomongin teknologi Cina, ada lagi nggak yang lain yang bikin lo kaget gitu misalnya perkembangannya? Kita masih sedikit ada hubungan sama yang tadi dulu sedikit ya. Kemarin tuh gue ngomong, kemarin gue hitung. Lu kebayang nggak sekarang nih? Produsen kita sebut pabrik itu China nomor 1 loh. Hardware, kita ngomong hardware, jangan software. Software masih US kan. Seperti yang kita ngomong konsep kemarin. Marketplace siapa yang punya? Marketplace Iya. Di Cina. Di Indo. Oh di Indo. Siapa yang punya? Cina harus ya. TikTok sudah pasti. TikTok sudah pasti kita tahu sama-sama ya kan. Shopee Singapura tapi kan. Ya. Kan. Jadi kita sama tahu lah. Kalau lu benar-benar Singapura nggak mungkin US band kan begitu aja, simpel aja. Yang kedua Shopee dong. Shopee. Ya. Lu kalau lihat sahamnya Shopee di belakangnya C Limited, nama saham. Ya, terakhir gue cek 18% Tencent. Oh, 18%. Itu majority shareholder 18%. Kayaknya itu yang muncul pada saat gue searching itu 18% paling gede. Oke. Oh, itu salah satu pemegang saham paling gede adalah Tencent, which is perusahaan Cina gitu. Betul. Di belakangnya PUBG, WeChat, JD.com, Cina. Berarti kan produsennya Cina, marketplace sebagai pipanya China, dia cuma butuh monyet ya kan? Benar. Dan udah ada kan? Sekarang gini ya, gue setiap kali lihat TikTok nih kayak TikTok tuh kan kayak dimension lah, kan masuk ke videonya kan. Terus kan biasanya ada yang search paling tinggi tuh di paling atas ya kan. Lu tau nggak? Yang trending nih. Ya jadi kan kalau di TikTok itu kita dimension, terus kita masuk ke videonya kan. Habis itu di videonya itu ada yang biru biasanya. Iya. Tahu yang di atas ya? Komen biru. Yang biru gitu. Yang bisa lu biru. klik. Yang bisa lu klik kan. Gue klik. Misalnya topiknya tentang apa ya kemarin? Tentang kayak orang rusak garansi deh. Gue lupa. Garansi apa gitu. Gue klik. Lu scroll sekali aja. Langsung. Langsung. Bahkan kadang gue suka ngeliat misalnya ada cewek lagi ngejelasin apa gitu. Terus ada namanya dia sama ketek misalnya. Ya kan birunya itu. Enggak kalau ini kan bener-bener lu kalau ketek kan ya memang lu nyari ketek dong. Pas lu klik kan lu nyari ketek kan. Bukan nyari ketek. Maksudnya video ada cewek lagi ngomong apa misalnya ngejelasin tentang ekonomi atau apa. Ntar ada namanya dia. Ketek tulisannya misalkan gitu. Karena suka kayak gitu bro. Nah kalau gue kan bener-bener nyarinya yang lain. Ini masalah garansi kan. Waktu itu kalau nggak salah ada orang yang masalah TV. Ini nggak nyari, maksudnya keluar di FVP lo gitu misalnya. Tapi ini nggak nyari. Diklik lah. Gue cuma herannya kenapa sih kok harus ngelihat ketek gitu. Nah kalau gue kan bener-bener searchingnya aneh. Searchingnya udah nggak ada hubungan sama selangkangan sama sekali nih. Oh itu iya juga. Iya kan. Waktu itu kalau nggak salah ada orang yang komplain gara-gara TV Sony-nya rusak. Influencer lah cukup gede. Gue lupa tuh konten apa tuh. Terus gue klik Sony apa gitu. Gue scroll sekali. Langsung joget. Oh iya tapi. Bang. Sampai iya kan, terus komennya kan begitu. Maaf kak, keluar dikit. Like-nya banyak lagi. Terus komen berikutnya astagfirullah. Begitu. Gue bilang lu astagfirullah nonton. Iya kan? Tapi lu komen di situ kan nonton.
nonton kan. Iya. Gue bilang, wah monyetnya juga dibikin. Iya dong. Berarti dari hulu maksudnya makin diperbodoh lagi gitu ya maksudnya ya. Ya gue gak ngomong ke situ sih. Itu menurut lu ya. Cuma kalau gue kan bikin monyet aja. Memang banyak monyet ya IQ. Gitu. IQ 50 lah. Oke. Jadi ketika gue tadi nangkapnya lu ngomongnya gitu, ternyata bukan ya? Bukan. Nah jadi gue balik. Jadi kalau dari hulu ke hilir, lu disikat nih. Sampai monyetnya pun lu bikin. Ketika lu di ngomong support lokal, kerangsang mereka beli langsung. Padahal gak tahu barang refurbish atau kagak kan begitu. Iya. Padahal bukan barang lokal gitu ya. Ya harusnya. Mungkin. Nggak harusnya. Harusnya mana ada barang lokal. Emang lu kira baju lokal ada. Ini elektronik, Pak. Terus lu ngelihat mesin ngejahit otomatis 24 jam, 80% mesin. Bos. Lu mau gimana ngejarnya? Harganya nggak masuk ya. Iya. Nggak kan bisa compare lo kalau bikin pabrik di sini. Itu kan Skyward 80% mesin, 20% orang gitu. Gua sampai kasih lihat kok konten yang UMKM. Jadi kalau Skyward pakai 10 nih, UMKM ini mungkin ranking 2 lah, gue standarnya 2, 3 gitu. UMKM ini maksudnya kayak pabrik-pabrik kecil yang betul, di ITC gitu-gitu ya? Enggak, ini pabrik udah line ya. Oh oke. Gue kira lu ngomongin yang di ITC itu loh. Gue nonton juga konten lu soalnya ada tuh. Jadi ini bukan di ITC, bener-bener kayak pabrik kecil UMKM gitu. Lu udah ngedrill monitor, Pak. Di rumah-rumah apa di mana? Di apartemen dia konsepnya. Oh, di apartemen. Iya, apartemen atau apartemennya udah memang dibikin flat gudang gitu. Oh, oke. Jadi dia bikin setengah kantor, ada apartemen 2 tingkat gitu lah. Soho ya kalau Indonesia sebutannya kayak Soho, ada 2 tingkat. Nah, di sini ya production line, di bawahnya kantor gitu. Gue bilang sih, ini UMKM begini gimana cara lawannya, Pak? Jadi yang gedenya udah ada yang megang, yang UMKM-nya ada, yang kecil banget yang ngepretelin yang sendiri, yang cuman satu tempatnya kayak yang di TC-TC itu, itu juga ada. Itu juga ada. Mati lu. Lu ngelawan begitu gimana caranya? Gue bilang, wah ini sih sinting, Pak. Gue liatin cewek-cewek Chinese gitu ya kan, mukanya putih-putih tuh yang penonton viral-viral gitu. Bilang ngebersihin PCB, ngebersihin layar, dikerok-kerok. Di bener-bener di meja tokonya gitu. Lu ngepretelin iPhone punya layar, iPhone punya SSD lu mainin. Terus laptop ini ya paketnya di wrap sama dia. Di counter HP itu. Bener, ekspedisinya udah bikinin bisnis begitu lagi. Jadi lu, wah, gue bilang sih ini sih sinting, Pak. Lu lihat kenyataan itu, ini sih kemustahilan. Lu mau ngalahin itu bener-bener kemustahilan gitu. Tapi katanya barang-barang di Indonesia banyak yang cuma nempel label doang ya dari barang Cina ya. Iya, ODM yang gue sebut itu. Jadi barang Cina diimpor, ditempelin label. Enggak usah tempel label. Kan Cina udah TKDN-nya gimana? Kan ada harus minimal 25% memenuhi TKDN. TKDN itu maksudnya baik. Oke. Maksudnya baik. Itu gue selalu ngomong di konten gue. TKDN itu maksudnya baik supaya ada pekerjaan di lokal gitu. Cuma pada celah yang dari aturan TKDN ini, karena pebisnis kan tugasnya mencari celah. Bener. Baru lucuan dong. Bener. Celahnya ya yang lu bikin ke Indonesia kardus. Nah, iya dong, tukang kardus sama tukang plastik. Ini bukan kardus dan tukang plastik. Gua nggak bilang bisnis itu salah ya, Pak. Cuma kan skillnya semua di PCB-nya. Oh iya. Lu buat ngurusin PCB-nya yang skillnya mah. Benar. Saudara itu yang mahal skillnya. Lu kalau cuma memberdayakan kardus dan plastik, come on man. Masalahnya kan lu nggak pernah mempertanyakan aturan TKDN. Setahu gua itu tidak pernah mempertanyakan apakah barang itu refurbish atau kagak kan. Iya. Lu cuma harus memenuhi aja. Iya, lu cuma harus memenuhi saja. Dan untuk lu bayangin, manajer pabrik kayak Skyward aja nggak bisa ngebedain ini refurbish atau kagak nih. Lu mesti stress test dulu. Ada nggak alat QC-nya untuk stress test itu? Itu gue lihat alatnya pakai caplok cepret itu benar-benar tangan robot, Pak. Caplok cepret langsung. Tapi apakah salah kalau misalnya kita mau beli ODM, Bang? Ya nggak salah kalau lu mau jadi monyet. Oh gitu? Iya, nggak salah. Ya nggak salah. Speknya tinggi. Iya. Ya. Kenapa jadi monyet ODM? ODM emangnya monyet emang? Kalau gue mikirnya sederhana gini. Kalau kita ke McDonald, dia kan bilang, kalian dapetin Big Mac. Lu bayar buat Big Mac ya kan. Terus lu dikasih, misalnya ya. McDonald bilang, nih ya Big Mac-nya. Itu Big Mac yang 2 hari yang lalu, lu beli gak? Lu makan gak? Digambar bang. Tapi pengawetannya McD juga. Coba beneran sih.
bisnis burger bisa ditaruh seminggu kalau nggak salah masih nggak berubah. Ya tapi maksud gue, lu melabelkan diri barang baru dan support lokal. Dua itu yang jadi masalah kan. Bener nggak support lokal? Atau support lokal China kan begitu. Oke. Iya dong? Lu bener support lokal nggak? Lokal yang mana nih? Lokal Shenzhen nggak? Atau lokal China? Atau negara mana? Gitu. Lokal Shenzhen. Iya lokal Shenzhen nggak? Atau lokal mana? Gitu. Abis itu kan marketingnya selalu brand lokal naik kelas kemana? Ke jurang. Naik kemana? Mungkin dari grade B ke grade A. Naik kemana dia? Jadi kan gue bilang, jadi celah itu indikasi paling pertama bahwa lu yakin lu nggak refurbish gitu. Karena kalau lu ngelakuin QC yang sangat ketat dan stress test yang sangat ketat dan barang lu barang baru, harga lu nggak akan beda-beda jauh sama brand-brand internasional yang gede pasti. Paling beda-beda 10, maksimum juga 15% karena lu membuang biaya marketing kan. Yang paling lu buang gitu. Dan lagi argumen gue adalah gini, untuk ngelakuin QC dan untuk biar QC itu ketat, kan lu butuh 2 tim dan 2 orang, tim R&D dan tim legal internasional. Iya dong? Iya. Betul dong? Kan lu mesti kontrak nih. Kayak Apple nih, Apple kan gak bikin semuanya sendiri. Tapi gue yakin tim legalnya dia, biaya tim legalnya dia lebih besar daripada modem support lokal ini satu whole company-nya. Tim legal Apple doang ya. Gitu kan. Iya sih, orang Apple kan gede banget. Iya, gak bisa di-compare. Iya dong. Sekarang aja ranking 4. Nah. Mau lihat angka lagi nih, lu ranking 4 nih. Jadi tim legalnya mereka aja lu gak bisa cover gitu. Kenapa harus ada 2? Kan orang R&D mesti kasih tahu lu dong. Kasih tahu tim legal dong. Lu jangan ditipu ini. Dia kalau kirim barang telat gimana? Kalau barangnya dikasih refurbish gimana? Konsekuensinya mana? Gitu. Kan ada tim R&D yang ngerti. Tim R&D mesti ngomong sama legal. Legal tulisin semua. Oh begini klausulnya bla 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 bla. Terus tanda tangan dua belah pihak. Iya dong. Habis itu orang brand itu kan mesti kirim ke pabriknya. Kalau lu di industri sepatu kan orang brand mesti kirim ke pabriknya. Benar-benar dicek. Batch ini bener gak nih? Kalau ada satu aja, satu batch itu kan dibuang. Kalau lu yang gue denger dari Nike, Adidas yang pabrikan Nike, Adidas di Indonesia, ada yang cacat aja dibuang. Iya, dibuang. Satu batch itu dibuang. Cuma satu sepatu. Iya. Pabriknya mau nanggung gak? Habis itu mesti tantangan dua belah pihak. Iya dong. Lu bayangin buat bikin satu produk kayak segitu ribet, Bos. Iya. Satu produk loh. Iya. Dan satu produk itu basi tahun lalu, tahun depan. Kan udah ada yang baru lagi. Iya. Enakan lu refurbish dong. Gak perlu QC ya? Ya, gak butuh. Gak butuh ya? Tempel aja, timpa merek. Oh iya bener. Coba lu pakai logik. Lu enak refurbish dong. Udah ODM refurbish lagi. Enak, orang cuannya enak. Jadi barang nyampe sini gak dicek dulu, gak diapa. Oh gak ada legal kan. Oh iya bener juga. Dan di satu sisi orang legal nih, coba lu mikir. Orang legal sama lu kalau jago legal nih, lu legal internasional. Lu R&D bisa mengerti sampai A sampai Z gitu. Yang dimana sangat teknikal sekali. Buat apa lu kerjaan mau ODM? Lu jago legal, internasional lu mengerti semua nih, selevel itu. Lu langsung terbang ke Taiwan pasti lu digaji mahal kok. Iya, mending cari job yang lain maksudnya. Bener gitu ya. Negara lain bahkan yang membiayai lu. Iya. Lu jago R&D nih, lu pergi aja ke pabriknya siapa? Skyward pasti dia mau kok. Iya. Lu bener-bener jago nih, lu belajar sendiri tentang AI apapun, lu pergi ke sono pasti lu digaji tinggi. Atau enggak lu WFH kerja sama mereka. Buat apa lu kerja sama remote ya, kerja remote ya. Jadi dari SDM lu udah tidak mungkin kerja sama lu, legal lu tidak mungkin mau lakuin, lu refurbish aja, Bo. Iya, benar. Lebih gampang ya. Lebih gampang, tempel merek support lokal kan. Iya. Wah, monyet rangsang habis, Bos. Udah ngantri monyetnya. Emang seberapa gampang sih buat bikin brand ODM gitu di Indonesia? Di Cina dong, nggak ada bikin. Brandnya brand Indonesia. Iya, brand Indonesia. Kan kayak di video-video gue yang powerbank ya. Saya powerbank gue nanya berapa biji. Misalnya harganya kemarin berapa ya? 20 RMB. Itu sekitar 50.000 rupiah lah. Cuma 500 unit, Pak. Tempel merek lo sendiri. MOQ-nya? Minimum kuantitinya itu untuk ya? tempel. 20 RMB itu berapa? 50.000 lah kira-kira ya? Iya, 50.000 rupiah lah. Terus 500 doang? Iya, 500. Berarti kali berapa? 500. 25 juta gitu kira-kira. 50.000, 500.000, 5 juta, 25 juta. Iya, langsung jadi kira-kira merek 25 juta lah. Iya. Itu udah bisa ditaruh brand sendiri. Bisa. Brand itu lu jangan kepikiran di Cina susah, Pak. Cuma sekali doang. Iya. Oh, langsung jadi brand lu. Iya, mesin dia, Pak. UMKM aja begitu. Segampang itu, Rishad misalnya. Ngirim Lu PDF nempel doang gitu ya logo ya. Iya, lu kan enggak tahu isinya powerbank bekas atau kagak. Baterai bekas atau kagak. Oh iya. Lu kan enggak tahu. Iya. Suratnya ditipu mereka. Emang nggak bisa kayak kita cek dulu, coba mana lihat baterainya. Buang waktu, Pak. Langsung lu marketing dong, monyetnya udah ngantri ya. Lu buang waktu, monyetnya udah mau pisang. Monyet lu udah mau pisang, Pak. Lu
kasih pisang, mau pisang busuk juga lu makan. Tapi kan mungkin ada yang, wah saya ingin bertanggung jawab, mengeluarkan produk yang hanya yang bagus-bagus saja. Saya cek dulu ininya. Masa nggak ada satupun yang kayak gitu? Harganya nggak nutup kan? Harganya nggak nutup. Harganya nggak nutup. Iya, atau lu cuan lu kalah. Dan sekali gini loh. 50.000. Lu bisa jual powerbank berapa sekarang? Ya powerbank 40.000 lu yakin lu mau colok iPhone lu yang harga 20 juta. Itu gue balik dulu nih. Kalau gue sih enggak. Ya, lu aja enggak usah nanya. Lu aja kagak. Problemnya adalah gini. Enggak, maksudnya range jualnya kan masih jauh lah, range cuannya bisa dijual berapa? Misalnya 50.000 nih. Ya. Harga dasar lo beli Cina. Di sini biasanya dijual berapa gitu? Ya kalau lu mau bener-bener ya misalnya kita brand yang powerbank yang kita ngomongnya. Powerbank kan ada brand-brand yang established kayak Anker misalnya. Nah, angkanya 200.000 nih. Lu jualnya 150.000. Oh iya bener. Seakan-akan lu baru. Kan monyet nggak tahu. Emang lu monyet tahu? Bahkan mereka kan IQ-nya lebih rendah daripada monyet. Kenapa gue tahu? Kenapa gue tahu? Nih kalau lu kasih pisang ke monyet nih, dia buang kulitnya makan isinya kan. Nah ini monyet-monyet IQ gue ini makan kulitnya buang isinya. Karena lu masih percaya barang-barang begitu. Dan gue ke Cina membuktikan itu, bos. Lainnya begitu banyak. Mau merefurbish bagaimana? Ini segampang itu, segampang membalikan tangan. Tapi maksudnya apa nggak ada gitu yang kayak, oh ya oke saya pengen jual power bank, tapi saya lihat dulu isinya seperti apa di QC, nggak apa-apa deh saya untungnya lebih kecil. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kenapa gue bisa tahu? Karena ujung jalan lu juga jurang. Maksudnya gimana? Nah ini gue cerita. Anggaplah lu punya brand sendiri, riset gitu. Lu mau fokus memenangkan game ini, power bank dong misalnya. Ya, ini kendala pertama. Ada brand China kayak Xiaomi misalnya. Xiaomi kan bukan main fokus dia bukan powerbank. Main fokus dia adalah handphone. Tapi dengan kekuatan handphone dia bisa bantai powerbank. Bisa. Dia tinggal nggak jual untung kok powerbank buat marketing dong. Benar, karena Xiaomi banyak sekali lini produknya juga. Bisa aja powerbank itu cuma buat ngisi rumah lu, biar otak lu kecuci Xiaomi. Pas lu beli handphone Xiaomi kan bisa begitu. Gitu aja lu udah nggak jualan. Orang dia nggak jual untung, lu mau untung? Lu gitu aja lu masih jualan. Itu masalah pertama. Kedua, lu bener-bener lu mau ngalahin Anker deh. Tujuan lu di akhir, lu mesti menangin China dong. Lu mesti gedein dulu di Indonesia, abis itu lu mesti masuk ke China, mencari sebuah pabrik, lu bikin pabrik di China. Ya kalau tujuannya memenangkan ngelawan Anker gitu kan. Kalau cuma main kaya aja, saya yang penting kaya cukup. Refurbish aja kalau pilihan lu kaya mah. Tetap balik situ. Lu mau kaya langsung kaya cepet dong. Pebisnis kan lu mau kaya cepet kan. Maksudnya bisa apa enggak kalau misalnya kayak oh ya udah saya pengen ya nggak apa-apa kaya yang secukupnya tapi bertanggung jawab misalnya. Lu yakin nggak kaya secukupnya Indonesia kan begitu dengan cara begitu? Itu nggak mungkin ada di sini. Tidak mungkin. Lu mending refurbish aja, jalan paling cepet. Pebisnis itu kan cari shortcut. Lu percepat aja. Ngapain lu nunggu terus dan kendala kedua adalah ketika lu harganya mepetin Anker nih. Anker diskon nih atau dibantai sama Shopee harganya sama Tokopedia di hari double date. Harganya sama kayak lu nih. Orang beli Anker atau beli lu? Tergantung, gue bisa turunin lagi nggak harga gue. Nah, lu turunin harga kan, turun itu nggak pernah stop, akan spiral terus ke bawah. Lu turunin terus aja, sampai akhirnya lu akan mepetin modal lu lagi. Iya. Kalau nggak barang lu habis nggak laku. Akan sulit berbisnis dengan cara jujur kalau misalnya kita ambil barangnya dari Cina gitu. Bener. Akan sangat sulit. Kita ngomong elektronik ya. Kita ngomong elektronik, barang elektronik teknologi gitu. Masalahnya powerbank aja kan evolve terus. Fast chargingnya berapa watt, ininya berapa watt, regulasinya bagaimana, terus-terusan evolve dia. Sama kayak teknologi gitu. Ntar bisa nempel ke belakangnya handphone atau lu coloknya gimana kabelnya, kecepatannya gimana. Lu ngejar itu gimana caranya? Lu buang waktu sekali. Sedangkan Xiaomi tiba-tiba misalnya brand kayak Xiaomi ada Anker. Hari ini gue lagi mau buang barang nih. Selesai. Udah gue tadahin deh. Gue bantai deh semuanya. Sebenarnya balik ke itu lagi sih, kalau pengen jujur kan otomatis barangnya baru kan, bukan refurbish kan. Harganya pasti mepet sama Anker. Iya. Ya kan, nggak mungkin bisa jauh lebih murah. Iya, udah nggak mungkin jauh lebih murah. Nggak, maksudnya kayak barangnya tetap refurbish tapi coba di QC gitu maksudnya. Lu udah barang aja dari basicnya udah refurbish. Iya sih, udah nggak jujur ya. Oh iya, barang refurbish lu masih mengerti dulu nih. Katanya ada grade tuh. Baru second refurbish kan. Baru itu gua kasih tau lu. Misalnya lu jual 10.000 barang, brand itu punya takaran rusaknya itu cuma boleh 1-3%. Iya. Jadi dari 10.000 barang lu cuma rusak 300. Berarti lu cuannya sampai 9.700. Masa sih lu nggak bisa nalangin 300? Tidak mungkin dong. Masalahnya dari barang refurbish kan dari barang baru bekas pakai. Kerusakan itu bakal naik dari 3% jadi 10-20%. Wah, jadi 10-20%. Benar. Logik dong, kan itu barang bekas pakai lu reparasi. Bekas pakai lagi. Bekas pakai, Bos. Degradasi terus kan. Iya. Dan bekas pakainya tier berapa nih? Kalau lu sampai
bekas pakai yang bekas pakai lagi. Tier C. Iya, enggak. Bekas pakai yang dibenerin bekas pakai lagi. Paham maksud gua? Kan bisa aja. Jadi second refurbish gitu Iya. aja deh. Soalnya nggak mesti satu tingkat dong ya. Iya. Bisa jadi bertingkat-tingkat. Betul. Grade apa nih? Kalau lu sampai kena yang 30%, 10.000, 3.000 nih rusak nih. Kelabakan gak lu? Ya kelabakan. Nah, kelabakan lu. Apakah cuan 7.000 bisa nutupin 3.000? Nah, lu pikir tuh Agak rasionya. sulit. Nah, Iya benar juga sih. Mepet ya berarti Mepet. ya. Tapi berarti ada QC di situ berarti untuk melihat 3.000 yang rusak ini. ya gua nggak tahu brandnya mau seberapa jujur. Lu yakin mau QC nggak? Atau lu mau langsung kasih jual monyet-monyet yang ngantri ini? Sedangkan lu lihat monyetnya lapar, Pak. Lapar Iya harga sih. murah, sampah. Iya. Masuk afiliator lagi. Udah. Iya kan? Udah. Lu lihat gak cycle-nya? Kemarin gue sempet bahas tuh. Video gue cukup naik tuh. Gimana Antara- cycle-nya? Lu lihat circle-nya gak? Kemarin tuh kan sempat heboh yang giveaway. Ingat tak lu? Yang giveaway Tahu. orang itulah. Iya. Gue gak mau sebut namanya lah. Iya. Lu kerasa cycle-nya gak? Yang percaya giveaway itu menurut lu IQ berapa? Coba lu nanya. Coba lu nanya. Di bawah Einstein pastinya. Iya. Bener. Jawaban aman. Ada jawabannya apa? Di bawah Reza Arab lah kayaknya. Ini nggak aman go. Lo kan kan Reza Arab kan tinggi. Oh iya benar deh, benar. 140 ya? Oh iya, sorry. Maksud lo rendah tadi emang. Enggak. Sorry. Dia nonton ratusan ribu lu. Oh iya. Lu jangan aja. Enggak, saya kira dia mau pengen ngeledek tadi. Gua Ternyata intensinya tidak. Intensi lu doang ya. Halo Bang Reza Arab, saya nonton juga kan. Balik lagi nih. Menurut lu yang percaya giveaway itu IQ berapa? Ya, itu tadi Itu udah saya tadi jawab. udah, Kan. Di bawah gitu lah. Albert Einstein Oke, lah. Iya. gue balik lagi pertanyaannya gue lanjutin lagi. Anda nggak IQ yang lebih rendah daripada yang percaya giveaway itu? Kita nggak usah sebut angkanya. Ada nggak yang lebih rendah? Nggak punya HP. Rendah sekali dong. Rendah sekali dong. Soalnya nggak punya lihat. Telegram nggak pakai HP. Nggak punya HP. Jadi nggak bisa lihat konten giveaway. Rendah sekali dong. Habis itu dia jualan barang support lokal menjijikan itu kan. Giveaway. Oh si orang giveaway ini. Iya, kan. Lu kalau lihat sistemnya. Itu circle pertama tuh. Jadi udah lu kumpulin monyet tuh kasih pisang busuk kan. Yang dia makan kulitnya bahkan. Bukan isinya. Karena dia nggak ngerti, dia nggak mau. Dia menolak ngerti bahkan. Menolak evolusi dan menolak ngerti. Ya kan dia tahu oh giveaway dapat 17 Pro Max gitu kan begitu. 17 Pro Max aja bisa jadi HDC, Pak. Iya kan. Nanti kita sampai ke sana tuh. Apa? Nanti kita sampai ke sana merakit ya. Iya. Bentar. Nah, naik nih. Dia beli kan. Lu lihat charger sama powerbank. Bang, Pak. Kenapa? Suratnya palsu bisa jadi. Dia kan kalau powerbank tuh ada sertifikasi yang baru tuh. Oh iya, CCC itu. Iya. CCC itu bisa dibohongin. Oh gitu? Iya, gue bahas di konten gue. Gimana cara bohongin itu main-main demo refurbish sampah itu. CCC ini sertifikat apa? Safety kah? Jadi ya China tuh udah mau menekan bahwa lu mesti CCC gini untuk lokalnya Cina gitu. Kalau gue baca-baca itu dia mau mengurangi masalah-masalah ketika lu masuk ke pesawat. Oh, yang meledak-meledak itu ya di pesawat ya? Betul, meledak atau lu kembung kan beresiko buat iya. orang lain dong. Di bandara Jadi dia dibuang lu tuh. mesti maksain ini. Cuma CCC itu namanya aturan kan ada orang nakal kan. Iya. Jadi diakalin CCC ini buat main ODM buat timpa-timpa merek lain. Gitu. CCC ini harus kunci ke satu produk dan satu tipe. Iya. Misalnya Rishad S1 gitu. Nah, itu satu surat tuh. Kayak SNI gitu Iya ya. kayak SNI gitu lah. Dan itu lu mesti bawa powerbanknya buat dites sama satu lembaganya Lembaga dia. itu, iya. Betul. Kayak Indonesia punya lembaga gitu. Nah CCC itu bisa ditipu. Jadi lu ngeluarin produk lagi pakai CCC-nya produk yang udah lolos, bener gak? Iya. Tapi kan lu nggak tahu isinya dikasih pasir atau kagak tuh powerbank. Nah. Ibarat pakai kuotanya produk lain lah gitu Iya, ya. iya, bisa jadi bisa begitu. Jadi dia submitnya barang baru, kasih lu barang bekas kan lu nggak tahu. Iya. Gue jual barang bekasnya kan, Iya, udah iya. powerbank begitu, chargernya lu lihat, wah kan powerbank sama charger indikasi merusak elektronik tinggi sekali. Iya. Nyawanya di situ. Jadi lu udah giveaway monyet, ya lu kumpulin monyet, lu jual lah barang-barang Sampah. refurbish, tablet, laptop gitu-gitu kan. Kenceng, main Mobile Legends kenceng. Gue bilang kenceng, lu belekin dikit, gambarnya berubah tuh, layar tuh layar sampah gua. Warnanya langsung ngebutak. Gue bilang gitu aja lu percaya dia. Kalkulator Iya, kayak kalkulator. Ya kan? Habis itu lu dikasih tuh powerbank sampah. Jebol dong laptopnya kan. Balik lagi enggak diharap giveaway. Balik lagi. Nah, udah IQ tidak mungkin lebih rendah daripada monyet-monyet di sana. Lu dikasih barang-barang tol, lu mau aja. Memikir aja itu barang kok bisa begitu harganya. Iya. Lu bingung gitu. Lu juga gak tahu, lu awam.
gitu. Dikasih edukasi lu bilang edukasinya sesat kan begitu. Bah, gue bilang, udah lu mati aja lah gue bilang. Iya, kata Coki kan bilang kan orang-orang gabungin itu lu ledakin gitu. Iya gitu ya. Makanya itu jadi siklusnya barang ODM sampai sekarang masih bisa laku di Indonesia ya. Padahal sebenarnya pertanyaannya adalah begini, Bro. Kenapa lu di giveaway monyet-monyet ini? Tapi sorry, sebelum nyampe sana, gue pengen tanya dulu soal sertifikat tadi. Kalau sertifikat yang Apple menurut tuh gimana? MFI. Kan ada tuh MFI ya. Iya, tapi kan itu MFI cuma buat Lightning doang. Itu cara Apple cari duit. Type-C enggak? Oh gitu ya? Iya. MFI cuma buat Lightning doang. Lightning doang. Setelah Lightning kan lu udah gak denger MFC lagi. MFI sorry. Bisa dibong-bongin gak kalau itu? Ya, gue sih percaya brandnya ya. Lu lihat brandnya. Oh oke. Lu lebih lihat brandnya. Dibanding lu bong-bongin gitu. Oke lanjut tadi giveaway. Sama lu lihat satu hal lagi. Kenapa lu nggak lihat brand-brand gede di afiliator giveaway ini? Kan lu berpikir mau nggak brand, kalau lu punya brand gede nih, brand internasional yang gede, lu mau nggak dikait-kaitin dengan giveaway sampah ini? Ya agak merusak brand image ya kayaknya ya. Berarti kan lu udah mulai mikir dong. Lu tarik ininya emang monyet sih. Emang monyet itu. Dan monyet itu banyak. Dan monyet itu sangat banyak. Ketika lo rangsang dikit ya makan tuh pisang-pisang busuk. Iya. Tapi berarti ODM ini menurut lo akan berhentinya kapan kira-kira? Apakah ketika Cina akhirnya bypass ke sini barang-barangnya baru bisa berhenti apa gimana? Enggak, karena refurbish juga bisa bypass ke sini kan. Kan Cina juga ada market refurbish dan ODM itu juga. Oh iya deh. Dia bisa bypass sendiri juga. Belum aja tapi ya. Ya udah mungkin lu nggak tahu. Oh iya. Udah tapi kan lu nggak tahu. Tapi jujur ya kan waktu itu kan sempat kayak di e-commerce tuh lu bisa beli barang langsung dari Cina, lu ingat? Bener. Ada tuh tahun Covid ya. Iya kan. Terus habis itu diintervensi sama pemerintah kan. Tapi kayaknya belakangan ini ada lagi deh. Gue lihat di e-commerce gitu. Gue pernah lihat sih. Nggak diakalin lah sama pedagang mah biasa diakalin lah. Iyalah. Gue lihat kepik aja lu datang ke orang-orang Cina daratan semua. Ngomongnya Mandarin lagi kan gue denger. Siapa sih? Banyak banget nih orang-orang begini. Restoran-restorannya kan udah indikasi dia indikasi kalau Cina tuh suka kayak saokao namanya dia. Iya, saokao kan. Dia tusuk itu jam. dikasih bumbu, malatang segala macam dia makan kan. Lu bilang ini ngapain ada di pik? Lu banyak di pik. Iya, orang di TikTok dia sempat viral. Restorannya aja udah bahasa Mandarin semua. Iya makanya. Berarti kan kesini dia dagang kan. Karena kalau gue berpikir sebagai orang China pun, ya kan gue bilang semua lobangnya udah gue kabur ke negara lain lah. Cari peruntungan gitu loh. Ya dia dagang di sini. Masalahnya ODM Indonesia yang lokal ini sampai berapa lama bisa bertahan? Elektronik ya. Ketika ODM yang refurbish bukan ODM refurbish, pabriknya yang ODM refurbish itu datang kan lu mati juga pak. Iya itu maksud gue tadi. Iya. Lu di bypass lagi karena dia juga main barang refurbish, gue bisa mainin sendiri kok, ngapain gue kasih lu cuan? Iya. Orang barang 50.000 lu mau jual 150.000, kenapa gue nggak jual 65 begitu? Gue datang gue jual 65 kan gue habis lagi. Untuk 15.000 lu kan udah cukup ya. Ujung lu jurang. Iya. Mendingan lu langsung cuan cepet selesai exit dong. Oh iya benar. Iya, kalau mau bilang cepet kaya, jangan idealis dari bulan lah. Iya. Gila. Tapi emang teknologi sekarang lagi gila banget ya. Apalagi harga RAM tuh ya kan. Gimana pendapat lu tentang harga RAM yang meningkat drastis? Roket dah tuh. Gak bisa dipungkirin. Tapi Cina bisa dibilang cukup megang nih soal humanoid robot sama AI. Ya. Apa aja perkembangan yang lo lihat di Cina tentang dua hal itu? Ya terakhir sih yang gue bilang, ada yang bilang robot manusia sama anjing itu miliaran. Tapi ternyata peraturan di Cina sama di Indonesia ini ya maksudnya berbeda jauh ya maksudnya ya. Kayak contohnya misalnya kalau di Cina motor boleh naik zebra cross katanya. Boleh nyebrang lewat zebra cross. Iya. Tadinya gue pikir kalau di Indonesia kan nggak boleh nyebrang lewat zebra cross kan. Iya. Boleh naik trotoar doang.